Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat jumpa dalam acara bedah buku Salib Cara Allah Mendidikku karya Pastor Yohanes Sumardi OSC. Kita mulai acara ini dengan doa pembukaan. Kami mohon Saudari Maria Dewi selaku Ketua PKSM untuk memimpin doa. Selamat malam, Pastor, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di rumah. Sebelum kita mulai acara ini, mari kita minta pimpinan Tuhan untuk kelancaran pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam kerjaan surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk nafas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai acara bedah buku ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk narasumber dan moderator Tuhan. Kiranya mereka dapat menyampaikan makna dari bedah buku yang dikarang oleh Pastor Sumardi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Maria. Berikutnya kita akan dengarkan sambutan dari Pastor Paroki, Pastor Yohanes Cino Widyo Suharjo OSC. Kami persilakan.
Selamat malam para pastor, mudika atau orang muda Katolik dan umat Theodorus. Terima kasih atas kedatangannya dan juga semangat untuk memaknai salib. Saya mencoba untuk melihat sejenak setelah merenungkan hasil karya Pastor Yohanes Sumardi. Ada nama-nama yang beken, yaitu ada Ardi, Bapak dosen, ada Andi, murid, ada Simon, ada Meli, ada Ailia, ada paling tidak buku yang ditulis Pastor Sumardi ini tidak mengawang-awang di langit. Saya semula itu melihatnya adalah hasil renungan dari Pastor Yohanes Sumardi yang membuat salib itu bukanlah beban, bukan juga penderitaan, juga bukan sengsara melulu, tapi ada makna lain yang mau disampaikan. Di salib itu bisa dimaknai dengan segala macam bentuk atau makna, kata Maria tadi ya, maknanya salib itu apa? Maka terima kasih kepada Pastor Sumardi yang sempat merenungkan arti salib dengan beberapa contoh orang yang nama-nama itu pasti memang ada. Dan juga terima kasih kepada Pastor Dr. Leonardus Samosir yang akan mencoba memaparkan isi buku yang dikarang oleh Pastor Sumardi, dilatar belakangi oleh doktor ahli hukum gereja, bukan secara gereja. Lalu ada provinsial Pastor Agung yang datang malam hari ini, boleh disebut mewakili anggota Ordo karena dia pemimpin OSC, tapi juga atas perhatian dan kasih sayang kepada Pastor Marti yang sudah berjeripaya untuk mencoba mengungkapkan isi buku ini. Yang pertama, saya berbangga kepada Pastor Yohanes Sumardi, tidak larut dalam salib beban hidup, tapi malah bisa membagi arti salib yang positif, yang bisa menyemangati kehidupan. Jadi kepada Pastor Leonardus Samosir terima kasih atas kesediaannya untuk bedah buku, kepada Pastor Provinsial terima kasih atas dukungannya, kepada umat semua dan frater terima kasih atas kehadirannya. Paling tidak saya berharap semoga dengan buku ini Pastor Mahdi tidak berhenti merenungkannya hanya satu buku terselesai. Ini awal, jadi jangan sudah satu selesai untuk makna salib itu selesai. Makna salib itu banyak, masih akan dilanjutkan dengan Pastor Mahdi. Tapi paling tidak sambil menikmati rumah baru sendiri, Pastor Mahdi menghasilkan buku. Saya tidak, itu bedanya. Saya hanya ahli buat Indomie. Kalau pasti ada terbagi, bisa membuat buku renungan. Saya hanya ahli untuk meracik Indomie atau mencampur adukan makanan yang tersisa. Jadi kepada Pastor Yohanes Sumardi terima kasih banyak. Kepada anak muda yang selalu bersama Pastor Sumardi, pasti nama-nama itu juga hasil inspirasi dari anak muda. Jadi, kepada pendamping kaum muda, Bapak Setiawan, dia Setiawan tadi? Jangan sampai salah nanti, karena ini juga Wan ini ada Pak Dokter juga namanya Iwan itu bukan suami istri tapi beda. Jangan sampai salah saya nyebut. Saya tidak akan panjang lebar, tapi terima kasih banyak atas buku yang sudah terwujud dan saya senang karena kata pengantarannya juga Bapak Kardinal keren itu. Lalu juga Monsignor Antonius Subianto OSC yang membuat komentar, dan rupanya dari mereka yang tokoh ini juga memandang positif dari karya Pastor Sumardi. Pokoknya saya berharap Pastor Sumardi jangan berhenti berkarya. Kalau ada kesulitan buatlah buku, jangan menangis. Jadi kalau ada kesulitan jangan menangis, tapi buatlah buku karena ini bisa dipakai untuk banyak orang. Saya juga waktu membaca, wah heran nih. Punya banyak nama, ada Edita, ada segala macam, ya kenal banyak dia. Saya malah tidak punya, lupa nama, ini ngajak-ngajak saya tulis
nama-nama Kela, ada nama Atira, ada nama Afifa, itu kenal banyak itu. Jadi itu terima kasih. Tidak banyak, tapi paling tidak saya ikut berbangga dengan buku dan saya terima kasih pada Pastor Leo Samosir, provinsial yang hadir. Selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih Pastor atas sambutannya, dan sungguh suatu berkat bahwa saat ini di tengah-tengah kita hadir Prior Provinsial OSC Provinsi Sang Kristus Indonesia, Pastor Agustinus Agung Rianto OSC. Yang terhormat Pastor Agustinus Agung Rianto OSC kiranya berkenan memberikan sepatah dua patah kata sambutan. Kami persilakan. Yang terhormat Pastor Widyo, Pastor Paroki Santo Theodorus, para pembicara, juga moderator dalam bedah buku berjudul Salib, Cara Allah Mendidikku. Pertama-tama saya mengucapkan juga provisiat dan terima kasih kepada Pastor Mardi yang menulis, merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya ini. Karena sebagaimana juga kita ketahui bahwa kualitas hidup manusia salah satu standarnya adalah sejauh mana manusia memaknai realitas hidupnya. Realitas hidup yang beraneka ragam, inilah yang digeluti, direnungkan, dimaknai oleh Pastor Mardi. Tentu realitas itu beraneka ragam. Manusia dibantu oleh akal budi dan juga tentu melalui buku ini juga dibantu oleh terang kitab suci. Manusia sampai pada suatu pernyataan iman, salib, cara Allah mendidikku. Bagaimana itu kelanjutan mengenai isi buku ini? Mari bersama-sama kita ikuti bedah buku ini. Harapannya adalah semoga melalui bedah buku ini juga refleksi kita memaknai pengalaman hidup itu juga semakin mendalam. Sekali lagi, provisiat untuk penulis dan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi kita semua dalam acara bedah buku ini. Saya yakin ini nanti akan menjadikan kita kaya dalam memaknai peristiwa dan pengalaman hidup. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, saat ini kami akan membagikan door prize yang pertama. Baru saja kita saksikan sambutan dari Romo Provinsial Indonesia. Siapakah nama beliau? Untuk Bapak Ibu yang tahu dan mau mendapatkan door prize, silakan menghubungi melalui video call di nomor yang tertera di layar Anda. Silakan, ada beberapa buku dari Canisius yang siap menjadi milik Anda. Siapa saja boleh mengikuti. Siapa nama Pastor Provinsi Indonesia? Provinsi OSC Indonesia yang tadi baru saja kita dengarkan memberikan sambutan di acara bedah buku ini. Adakah yang akan bergabung bersama kami di acara bedah buku ini untuk mendapatkan satu buah buku dari penerbit Canisius? Baik, jika belum ada, kita akan lanjutkan acara bedah buku ini dengan kita akan mendengarkan bersama kira-kira bagaimana proses kreatif dan pergulatan yang dialami, dijalani oleh Pastor Sumardi untuk menciptakan, melahirkan, dan menulis buku yang indah ini. Kami persilakan Pastor Mardi untuk menceritakan proses kreatifnya.
Saya akan mulai dengan sebuah analogi. Ada seorang yang biasa jogging, lalu rute yang dilalui juga rutin, melalui jalan yang biasa, dan di situ melewati sebuah tempat penampungan sampah. Orang tersebut membungkuk, lalu mengambil sebuah gulungan kertas yang rupanya tercecer, tidak masuk ke bak sampah tetapi mental keluar, lalu diambil, dipungut. Kertas yang sudah lusuh itu dibawa pulang, lalu setelah sampai di rumah, ia membeberkan kertas yang sudah terkoyak itu, lalu ia mulai menulis tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di atas kertas yang sudah lusuh. Dan hasil dari tulisan atas kebaikan-kebaikan Tuhan ini adalah bukunya. Ya. Saya semenjak berkarya di paroki mulai bertemu dengan banyak orang, dan tidak terkecuali dalam rangka pastoral konseling, mendengar begitu banyak hal, dinamika hidup yang demikian menantang. Sampai ada orang-orang yang sepertinya terlanjur hidup dalam dendam, terlanjur hidup dalam kekecewaan, terlanjur hidup dalam kemarahan, pokoknya seperti terlanjur. Saya bayangkan tadi kertas yang akhirnya menganggap hidup itu percuma lalu dibuang, terkoyak. Lalu saya berpikir bagaimana saya men-sharingkan pengalaman iman saya untuk bisa dibagikan. Saya mulai menulis dengan berbagai macam bentuk gaya bahasa, tetapi akhirnya saya memilih gaya bahasa novel. Itu sebagai jalan tengah supaya apa yang saya refleksikan secara pribadi tentang kehidupan ini bisa sampai kepada pembaca. Kurang lebih seperti itu, saya membawa bagaimana orang sampai pada pengalaman salib, bukan sebagai sebuah batu sandungan bagi orang Yahudi, bukan sebagai kebodohan bagi orang Yunani, tetapi salib itu adalah sebuah jalan untuk menuju keselamatan. Sejauh mana kita mau memaknai kehidupan yang tadi seperti sudah terlanjur. Maka buku ini saya tulis dengan harapan bahwa hidup itu akan lebih mulia ketika kita bersedia diperbarui oleh Tuhan. Kiranya begitu latar belakang yang membuat saya berani untuk membuat sebuah refleksi. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saat ini kita akan mulai acara inti bedah buku. Untuk itu kami persilakan moderator kita Ibu Dede Supantini, Ketua Bidang Pewarta Paroki Santo Theodorus, untuk memimpin diskusi bedah buku pada petang hari ini. Kami persilakan juga Ibu Anjar Anastasi dan Pastor Leo Samosir OSD untuk ke depan. Bapak Ibu terkasih, saya ingatkan bahwa selama acara ini nanti kami akan membagikan door prize, dan bagi Anda silahkan bergabung melalui video call ke nomor yang nanti akan ditayangkan. Terima kasih. Selamat malam yang kami hormati Pastor Provinsial OSD Sang Kristus Indonesia, yang kami hormati Pastor Paroki Santo Theodorus Pastor Widyo OSD, yang kami hormati Pastor Sumardi OSD sebagai penulis buku, yang kami hormati seluruh hadirin yang hadir di sini maupun sahabat-sahabat yang menyaksikan dalam
medsos, YouTube maupun Instagram dari OMK Paroki Santo Theodorus. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini kita mempunyai saat yang sangat berbahagia dan istimewa karena hari ini diluncurkan sebuah buku karya dari Pastor Sumardi yang diceritakan tadi. Buku yang tebalnya 111 halaman ini terdiri dari 6 bab, kemudian dari 6 bab itu berupa kisah-kisah yang sebenarnya kalau dibaca tidak seberat seperti yang disampaikan Pastor tadi, tetapi di dalamnya memang kaya dengan makna. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita sudah ditemani oleh 2 orang pakar yang akan membedah buku Salib Cara Allah Mendidikku ini. Walaupun namanya membedah, tapi di sini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai saja supaya tidak terlalu tegang. Saya perkenalkan lebih dahulu yang di sebelah kiri saya adalah Mbak Anjar Anastasia, seorang novelis bestseller favorit saya. Mungkin bisa ditampilkan kurikulum vitae-nya pada teman-teman OMK, dapat ditayangkan. Nah, kita lihat di sini. Mbak Anjar Anastasia ini biasanya dipanggil sebagai Mbak Anjar. Hobinya banyak sekali. Kemudian moto beliau itu sangat menginspirasi saya. Beliau punya moto, karena menulis adalah berbagi hidup. Mbak Anjar ini menulis sejak remaja ya Mbak Anjar ya. Sehingga tulisannya tuh sudah banyak di majalah-majalah remaja sejak saya remaja. Seperti ada Hai, Kawanku, Gadis, Cemerlang, Anekarya, Mode, Spice, The House, The Good and Housekeeping. Kemudian novel perdananya itu novel favorit saya. Itu terbit tahun 2003, udah lama, 17 tahun. Beraja Biarkan Ku Mencinta. Tetapi setelah novel perdana tersebut, kita lihat di sini, boleh ditayangkan teman-teman OMK, banyak sekali karya-karya beliau. Baik novel, karya-karya seperti skenario film, kemudian skenario FTV, skenario film animasi, fiksi, non-fiksi juga ada. Kita lihat lagi. Novel-novel yang lain banyak sekali. Kemudian ada juga buku untuk proposal produk resto. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Beliau juga sebagai penulis biografi juga ya. Dan banyak teen lead yang dihasilkan oleh Mbak Anjar ini. Bahkan novel-novel bestsellernya tuh yang sudah habis itu bisa dipesan secara book on demand ya. Saya pernah memesan beberapa bukunya yang sudah habis, kemudian dipesan, dicetak lagi oleh percetakannya. Dan yang terkini yang akan segera terbit, sahabat semua bisa lihat yang paling terakhir, novel Daksa, Bahagia Tak Semata Raga. Itu akan segera terbit sebentar lagi. Ya. Barangkali dengan melihat CV ini, sahabat-sahabat semua sudah cukup mengenal Mbak Anjar. Marilah kita ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mbak Anjar mengenai buku dari Pastor Sumardi ini. Tentunya Mbak Anjar sudah membaca buku Salib Cara Allah Mendidikku ini dan bisa menceritakan kepada kami semua bagaimana kesan Mbak Anjar tentang buku yang baru diterbitkan ini. Selamat malam Romo Mardi, Romo Agung, Romo Wid, sama Romo Leo. Kehormatan tersendiri saya ada di sini. Boleh dibilang kejutan karena sekitar 2 minggu yang lalu Romo Mardi mengontak saya lewat WA. Reaksi saya pertama kali langsung saya bilang, Romo serius?
Saya seriusnya karena beliau memberitahukannya di WA itu bukunya, promosi bukunya gitu. Lalu di bawahnya diminta untuk Mbak Anjar ikut. Kalau saya secara pribadi nggak suka disebut bedah ya, buatnya setengah. Ini sampai pasti nggak tidur terus tiba-tiba dibedah tuh kesannya jadi obal-obal lagi gitu. Tapi dibahas. Saya tahu Rama Mardi memang sudah lama ingin menerbitkan buku, menuliskan banyak refleksi hidup panggilan dan sekitarnya. Maka ketika beliau menyatakan bahwa sudah menerbitkan buku, reaksi saya pertama kali memang senang banget. Akhirnya, dan memang saya begitu dapat buku ini pun surprise buat saya. Karena tiba-tiba saya merasa, wah saya punya saingan nih. Soalnya ini di luar, ya biasanya kan kalau seorang pastor menuliskan gitu tuh serius lah. Apalagi untuk orang muda mungkin kalau ada tulisan penulisnya pastor gitu, aduh ini apa nih, buku apa nih. Pasti refleksinya refleksi yang dalam banget nih. Gitu. Dan itu juga sempat kepikiran di kepala saya, ini pasti ada yang lebih dalam daripada yang saya tahu nih jangan-jangan. Tapi begitu pertama kali buka, pas di halaman tentang aborsi kehidupan itu, saya malah ketawa sendiri karena kok tiba-tiba yang saya rasakan persaingan itu bukan persaingan bukan cuma dalam penulisan, tapi ternyata Rama Mardi menyimpan bakat berpuisi. Itu membuat saya jadi semangat lagi nih bacanya nih. Luar biasa, ini pasti bukunya nggak main-main ini, refleksinya dalam sekali gitu. Nah kebetulan terus terang Rama, ini saya memang waktu mendapatkan buku ini hari-hari yang waktu saya menyempatkan membaca ini memang hari yang agak padat. Jadi ada beberapa hal yang memang saya harus membaca sekali. Ada beberapa tulisan yang harus saya baca berulang kali. Tapi justru karena berulang kali itu akhirnya saya menemukan banyak makna di sini. Nah yang saya kagumi dari beliau, tulisannya ringan memang. Biasanya kalau dalam penulisan yang berhubungan dengan refleksi, apalagi itu nanti dihubungkan dengan kitab suci atau sesuatu yang berhubungan dengan agama, ada kayak kegelisahan tertentu gitu. Terus jangan-jangan kalau nulis begini benar gak ya? Nanti kalau nulis begitu sama gak ya? Gitu. Kalau itu secara pribadi saya alami gitu. Jadi kayak kalau nulis kan kadang-kadang kalau udah satu paragraf aja udah ketemu, kita kayak udah dapat nyawanya tuh enak aja nulis gitu. Tapi kalau udah nyambungnya ke kitab suci misalnya, atau ke sesuatu yang berhubungan dengan agak serius tuh, kalau saya pribadi, itu pasti ada kepikiran nih, aduh jangan-jangan ntar begini nih. Apalagi nanti kitab suci bener gak ya? Lepas bahwa beliau pasti, ya katam lah soal kitab suci lah ya. Tapi saya mencoba membayangkan ketika beliau menulis gitu, ada kegelisahan juga terbaca di sini. Bukan masalah benar atau tidaknya, tapi ada nyambung nggak ya apa yang saya rasakan dengan apa yang saya tuliskan dan mungkin nanti akan terbaca oleh pembaca gitu. Dan itu terlewati rasanya. Beliau bisa menuliskan itu dengan baik. Saya sangat mengikuti tulisan-tulisan beliau ini. Bentar saya sampai nulis ini. Itu dengan kalimat-kalimat sederhana dan puitis itu bisa disambungkan dengan apik, dengan baik, dan kadang-kadang di luar dugaan saya. Sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia orang muda, rasanya tulisan ini juga tidak sulit dimengerti oleh orang-orang muda. Bahkan bisa jadi mereka akan merasa, iya ya benar ya hidup saya ada di sini gitu. Ini contohnya di waktu judul dari tulisan ini yang saat salib tidak berkorpus. Kebetulan di depan, ya itu dalam kondisi saya yang lagi ada agak riweh gitu, saya membaca terus ada cuplikan-cuplikan yang sengaja saya ucapkan gitu. Di depan saya itu ada anak muda, lalu dia bilang, Mbak itu yang nulis siapa?
pastor, kok bagus mbak, kok gue banget gitu. Jadi nanti kalau mau lebih jelasnya baca aja di sini ya. Tapi di saat yang judul saat salib tak berkorban membuat secara pribadi ada sesuatu yang dalam banget loh. Ada sesuatu yang membuat saya jadi, iya bener juga ya, kita kadang-kadang tuh kepikiran masa lalu, kepikiran hal-hal jelek, hal-hal yang tidak negatif lah, negatif thinking segala macam gitu. Tapi sebenarnya kalau mau kita lebih jauh lagi mengetahui hal itu, berefleksi lebih dalam lagi, ada sesuatu, ada makna yang ingin Tuhan sampaikan. Dalam hal ini korpus yang jatuh itu. Saya tiba-tiba juga ingat bapak saya dulu, almarhum juga pernah di depan pintu itu ada kayak salib gitu, tiba-tiba jatuh, terus beliau tuh lama banget ngambil salibnya, nggak tahu apa yang dimikirkan. Nah itu di situ di bagian ini kan ada cerita tentang ya jatuh juga ya, itu yang kebayang tuh bapak saya gitu, mungkin sama gejolak hatinya gitu, ini kenapa salib ini jatuh? Cuman bedanya kalau yang salib itu beneran semuanya, salib dan korpusnya. Terus saya jadi membayangkan mungkin begitulah kita gitu. Hanya mikirin jatuhnya gitu, tidak memikirkan ada makna di dalam itu. Dan itu yang tadi saya ceritakan, contohnya tadi ada adik mahasiswa yang pas denger itu dia langsung, iya mbak bener juga. Gitu. Cuman ini Rama, pas di bagian anak muda yang gagal fokus. Ini saya beneran gagal fokus ini, soalnya nama ininya banyak banget, nama pengantinnya. Iya. Saya sempat mikir ini Rama Mardi buka kamus apa gimana ya? Banyak banget itu. Nanti kalau ada ujian mungkin saya nggak bisa tuh ujian siapa 10 nama pengantin itu saya nggak tahu. Tapi memang benar kita kadang-kadang gagal fokusnya itu seperti yang diutarakan ini, dan saya sangat tertarik di bagian, wah ini kalau satu-satu ini saya bisa lama ini. Bagaimana bukan soal bodohnya, tapi bagaimana kita hidupnya. Dan itu harus dijalani akhir-akhir ini. Kita memang tidak perlu membodohi orang atau apa gitu, tapi ya sudahlah kita berkehidupan secara bijak, dan semoga itu juga menular kepada yang lain. Saya secara keseluruhan memang benar menyukai buku ini, Rama. Rasanya saya harus membaca lagi dan menjadi refleksi yang dalam. Terus saya juga kepikiran juga ketika membaca ini, kayaknya saya pernah membaca sebuah buku yang lain, agak mirip. Dan ternyata saya menemukan buku ini. Halo, sejarah. Kenapa agak mirip? Karena di sini, di buku ini, penulisnya, Paulonya itu seperti dibimbing untuk menuliskan sesuatu, dan kita seperti ikutan ada di situ, menjadi peziarah di situ. Nah, Rama Mardi, saya berharap juga bisa menuliskan perziarahannya yang lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, biar lebih tebal dikit lagi. Siapa tahu nanti setebal ini gitu. Karena memang benar-benar di zaman sekarang ini membutuhkan, apalagi untuk anak-anak muda, bukan cuma sekedar kutipan ayat yang maklek gitu, tapi yang nyata dan disampaikan dengan gaya yang enak, yang bisa, itu tadi kalau kata ada adik mahasiswa, gue banget, sehingga dalam kehidupan mereka pun juga, mereka tidak hanya jalan seperti robot yang jalan gitu aja, tapi juga merasa dinaungi oleh Roh Kudus sehingga bisa mampu berdiri, apalagi dengan kondisi yang masa sekarang. Ya kita merasakan sendirilah sesuatu yang tidak jelas, tapi kita bisa ketakutan sendiri. Kalau kita juga tidak punya pijakan yang kuat, mungkin saya sendiri juga tidak ada di sini. Paling kalau untuk secara umum sebagai penulisnya, sesama penulis, saya bisa mengutarakan itu, Rama. Tapi mungkin
ada satu hal yang saya pikir ada orang Kanisius di sini. Oh, mungkin orang Kanisius yang dengar. Ini maaf, karena saya sudah terbiasa dan dibiasakan oleh editor saya. Jadi ketika saya menuliskan sesuatu dan itu rasanya ada yang kurang, itu biasanya saya memang ditanyakan dan dibetulkan oleh editor. Nah, saya tidak tahu bagaimana pengeditan ini, tapi terus terang saya agak boleh dibilang sedikit lelah, bukan di bagian paragraf yang ini saya harus nyari dulu di Rama, yang satu paragraf aja, satu nggak ada jedanya gitu, dan kalimat langsungnya itu tidak dibedakan. Jadi kayak misalnya ada obrolan, sebaiknya kan lebih enak kalau misalnya kayak kita ngobrol gini loh, Bu Dede, apa kabar? Kabar saya ganti paragraf lagi, kabar saya baik, jawab Anjar gitu. Nah kalau yang di sini ada beberapa halaman yang itu agak mengganggu kalau ini saya. Tapi bukan sekali lagi bukan hanya PR. Dan saya pikir nggak tahu apakah itu berhubungan dengan ketebalan, karena kalau udah urusan editor biasanya hubungannya juga dengan ketebalan buku, harga dan segala macam itu. Saya nggak tahu apakah urusannya dengan itu. ini banget, teknis banget. Tapi buat teman-teman, buat para pastor juga yang nanti mungkin siapa yang tahu kalau nanti menerbitkan buku juga, ya jangan kaget nanti kalau diomelin editornya berhubungan dengan hal-hal teknis yang kecil seperti itu. Karena itu sekali lagi memang untuk membantu kenyamanan membacanya. Dan ini juga bisa berpengaruh juga dalam kedalaman makna. Kalau yang tadi saya contohkan itu terutama yang di gagal fokus itu, Romo, gagal fokus itu kan namanya udah banyak, satu dua paragraf itu. Mungkin ya itu sih kalau menurut saya, tapi secara keseluruhan sungguh saya menyenangi yang pertama akhirnya Rama berani mengeluarkan tulisan buku Profesiat, lalu yang kedua ini sungguh menjadi sebuah buku yang buat saya ini refleksi dan punya pengaruh baru lagi dalam kehidupan saya. Itu dulu Rama. Jadi ya, terima kasih Mbak Anjar. Jadi sahabat-sahabat muda semua yang ada di IG, ada di YouTube telah mendengar tadi kesan-kesannya Mbak Anjar tentang buku ini. Jadi walaupun buku ini mempunyai suatu makna yang mendalam dalam setiap kisahnya, tapi jangan khawatir, membacanya tidak berat ya Mbak Anjar ya. Saya juga tertarik pada bacaan yang tadi disebutkan Mbak Anjar tuh yang anak muda yang gagal fokus. Nah, di situ saya tertarik bahwa Pastor Sumardi tuh bisa mengetahui ini, menceritakan ada gadis-gadis 10 orang menjadi pagar ayu lah ya kalau sekarang namanya. Kemudian bisa detail gitu bahwa mereka sedang mempersiapkan make up, terus mempersiapkan apa? Hairpiece gitu kan. jangan-jangan pengalaman. Jadi istilahnya lengkap gitu sangat. Iya. Lengkap sekali. Jadi sahabat-sahabat muda kalau membaca buku ini sepertinya bisa pas membaca, oh iya ini gue banget nih kayak gini. Ternyata pengalamannya dapat di sana, kemudian tetapi dalam hal ini Pastor Mardi akhirnya masuk ke kisah yang lebih dalamnya. Dan ternyata ketika dibaca, si anak muda yang gagal fokus itu menceritakan 10 gadis yang bodoh dan bijaksana yang ada di dalam kitab suci. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, terima kasih banyak Mbak Anjar. Berikutnya, Bapak Ibu yang terkasih dan sahabat muda sekalian, kita akan mendengarkan kesan dari pembicara yang kedua, yaitu kita lihat kurikulum vitae-nya. Telah ada bersama saya di sini adalah Pastor Dr. Leo Samosir OSC. Beliau adalah seorang doktor tentu saja, S3 lulus dari Fakultas Teologi Katolik di Universitas di Bonn. Ya Pastor, ya betul ya. Dan saat ini beliau sebagai dekan Fakultas Filsafat Unpar. Jadi mungkin di sini nanti Pastor Leo akan membahas dari sudut pandang beliau sebagai akademisi, sebagai seorang pastor juga.
Mungkin gitu ya Pastor ya. Jadi bagaimana kesan-kesan Pastor tentang buku Salib Cara Allah Mendidikku ini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Waktu saya dengar Pastor Sumardi mengundang Mbak Anjar untuk jadi salah satu yang membedah buku gitu, saya rada curiga, jangan-jangan Pastor Sumardi mau bikin novel. Saya curiganya gitu loh. Terus lalu waktu saya baca menerima buku ini dari Pastor Riston, saya buka halaman pertama, kayaknya sih rada-rada novel gitu ya gaya bahasanya. Tapi lama-lama masuk dalam, enggak juga. Gayanya mau novel tapi sebetulnya renungan gitu ya. Ya cuman bikin renungannya rada beda dibandingkan dengan renungan-renungan yang lain yang biasanya. Kenapa beda? Saya mengatakan ini ngarahnya ke homili sebetulnya, cuman bentuknya lebih panjang gitu ya. Nah, kalau strukturnya saya bersama sih, strukturnya mulai dengan kitab suci, lalu dilanjutkan dengan kisah, diolah begitu ya, atau kisah dulu sedikit, kitab suci, lalu diolah lagi gitu ya, dengan kisah-kisah dibalut kisah. Cuman yang agak beda adalah untuk saya, kisah-kisah itu sudah dibalut dengan interpretasi. Interpretasinya filosofis, psikologis, nggak kerasa tapi itu ada di situ. Itu sangat ada, kerasa sekali gitu ya. Nah, lalu saya menemukan baca kisah-kisah ini, di situ memang ada satu pesan utama, tetapi biasanya ada pesan-pesan lain, pesan-pesan tempelan yang nyambung ke situ ya. Jadi kadang-kadang nyentil ke sana kemari gitu ya, kasihan tuh satu orang namanya yang sama gitu ya, dikasih tempelan beban yang buruk-buruk banyak banget gitu ya. Cinta uang segala macam gitu. Tapi oke lah, tapi ada pesan yang jelas di situ ya. Lalu intensi dari Romo Mardi kalau menurut saya adalah mengaitkan kitab suci dengan kisah-kisah tadi yang menyampaikan nilai, menyampaikan pesan yang gak kerasa sebetulnya Kristiani. Seperti umum gitu ya, seperti universal, siapa aja bisa baca gitu ya. Cuman memang Kristiani gitu ya. Nah, kalau saya tadi dengar Ibu Dadeh bilang saya akan mengupasnya secara ilmiah, ya enggak juga ya sih. tapi gini loh, jangan tanya soal eksegese atau ilmu tafsir di dalam renungan ini, karena nantinya teksnya jadi nggak bunyi gitu loh. Kalau bunyi pun jadi kaku, berat gitu ya, baca ngapain juga tadi. Mbak Anjar bilang kalau dengar pastor nulis renungan itu pasti berat gitu, mikirnya tuh sehari nggak habis gitu loh, bacanya cuma satu halaman tuh mikirnya sehari gitu ya. Nah tapi nggak gitu ya. Jadi saya melihat Romo Mardi itu membaca kitab suci dengan berimajinasi, dengan imajinasi. Saya pikir itu yang mungkin boleh saya garis bawahi ya. Nah pertanyaannya, kalau saya ditanya apakah cara yang digunakan oleh Romo Mardi itu sah apa tidak gitu. Nah, untuk baca kitab suci biasanya ada dua cara begini. Cara yang pertama adalah membacanya secara ilmiah. Jadi mencari tahu arti teks itu apa sih? Arti teks kapan? Dulu ketika teks itu dibuat, zaman Yesus, zaman para murid pertama, artinya apa sih? Nah, tapi kan cara seperti itu ujung-ujungnya hasilnya adalah bahan dasar yang mesti diolah lagi menjadi sebuah renungan atau menjadi sebuah homili. Nah itu sebabnya kalau itu hanya menjadi bahan dasar, maka sah-sah saja kalau orang mengatakan itu kitab suci itu ngomong apa gitu ya, cerita di zaman Yesus abad pertama begitu, ngomong apa nggak ngerti saya. Sama saya tuh nggak ngerti kitab suci ngomong apa gitu. Saya pernah di kuliah dulu pernah cerita sedang misa gitu kan pakai bahasa Jerman gitu ya. Pastornya itu mesti bacaan pertama sama bacaan Injil. Pas saya baca bacaan pertama, di sebelah saya tuh ada nenek dengan seorang cucu umur 3 tahun. Saya baca tentang Yakub yang berkelahi dengan malaikat itu ya. Lalu anak kecil tuh bilang, "Oma, ceritanya lucu, usum ketawa
nahan ketawa saya. Setengah mati nahan ketawa saya. Akhirnya saya berhasil juga menyelesaikan bacaan pertama itu. Nah saya pikir itu dia. Ketika kita baca kitab suci tanpa imajinasi, tanpa apapun, hanya kering begitu aja, atau lewat begitu saja, ini apa cerita apanya ngerti saya, gitu ya. Makanya kitab suci menjadi kitab suci, saya bilang kalau di bagian belakang, menjadi kitab suci yang suci beneran, ditaruh baik-baik, rapi, di lemari kaca, nggak ada sentuh, nggak pernah dibaca, mulu saja gitu ya. Nah itu cara yang pertama. Sekarang ada cara yang lain, cara yang kedua. Cara yang kedua adalah membiarkan kitab suci itu berbicara kepada saya. Membiarkan kitab suci merasuk hidup saya. Membangkitkan imajinasi saya. Mencari makna untuk hidup saya sekarang. Sebenarnya kitab suci itu ngomong apa ya untuk saya sekarang? Ini bisa jadi subjektif loh. Bisa jadi subjektif. Walaupun tidak boleh didebat ya, nggak boleh debat. Kalau kami sharing dalam kelompok sharing kitab suci, kalau ada yang sharing membaca kitab suci dengan imajinasi, menyambungkan dengan hidup, nggak boleh ada yang debat. Itu adalah makna buat dia. Nah, tapi kan Romo Sumardi itu sepertinya mau menggabungkan antara cara pertama dengan cara kedua, cara yang rada ilmiah dengan yang tadi yang membiarkan imajinasi jalan gitu ya. Nah, memang Romo Sumardi, saya mohon maaf kalau saya agak sedikit menjelekan gitu ya. Memang cara yang pertama yang digunakan tadi ya cara ilmiah tadi agak minimal gitu ya. Jadi tapi toh saya tidak melihat ada penyelewengan di sini. Jadi baik-baik saja jalannya. Cuman satu dua hal mungkin yang kalau orang ahli eksegese misalnya ngelihat ini orang eksegese yang kaku ya kalau andaikan saja saya ekseget gitu. Emang orang Farisi itu orang munafik apa enggak sih? Kita selalu menjelek-jelekan orang Farisi ya. Orang Farisi itu cuma taunya hukum, harus begini. Sebetulnya enggak juga sih. Tapi kan untuk baca kitab suci sebagai orang biasa boleh juga ya. Melihat orang Farisi itu munafik, kenapa? Karena dia hanya melihat yang baik adalah mengikuti aturan. Selebihnya itu enggak baik gitu ya. Itu aja. Lalu berikutnya saya bilang begini. Gaya menulis yang dibuat oleh Romo Mardi itu ada untungnya. Untungnya adalah bagi umat yang hendak mencari, mau memaknai hidup, tapi sekaligus mau nyari sumbernya yakni kitab suci, itu dapat di situ. Kan kebanyakan umat kan nggak belajar ilmu tafsir ya, nggak ada tuh belajar ilmu tafsir. Pastor-pastor juga kan tidak semuanya belajar ilmu tafsir dengan ketat begitu ya. Ya udah pokoknya minimal ada gitu ya. Nah, cuman kekurangannya kalau boleh saya bilang daya jangkaunya terbatas. Kalau seandainya Romo Mardi bisa menulis sebuah novel seperti Banjar dengan memasukkan nilai-nilai secara tidak terasa ke dalam novel itu, ke dalam tokoh atau ke dalam apapun, saya pikir itu akan menjangkau lebih banyak orang. Tapi kan setiap orang punya bakat sendiri, punya gaya sendiri. Ya udahlah gitu ya. Apa yang kita buat, yang bisa kita buat gitu ya. Profesiat atas buku ini, dan kepada umat yang membaca silakan membaca dan menangkap makna yang dalam di balik kisah-kisah ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pastor Leo. Nah, Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang terkasih, kita sudah mendengarkan kesan, tadi kata Mbak Anjar jangan disebut bedah lah, takut ya. Jadi kesan dari dua orang pembaca yang dua-duanya adalah pakar. Satu dari Pastor Leo, ya pakar dalam keilmuannya, satu dari Mbak Anjar, pakar dalam kepenulisan. Nah, barangkali Bapak Ibu yang hadir di sini ada beberapa orang yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Boleh bertanya ditujukan kepada Mbak Anjar, boleh kepada Pastor Leo Samosir, boleh juga Pastor ya. Ya. Barangkali ada yang bertanya di antara hadirin yang hadir di ruang aula ini. Perlu diketahui sahabat sekalian, di ruang aula ini yang hadir hanya sedikit saja karena kita tetap
menerapkan protokol kesehatan. Jadi aula yang kapasitasnya untuk 70 sampai 100 orang ini isinya hanya 18. Silahkan apabila ada yang bertanya. Pak Iwan. Ya, sahabat sekalian, di sini telah berdiri bersama kita Bapak Ignatius Setiawan. Beliau akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Iwan. Ya, baik. Terima kasih Pastor, Bapak Ibu semua. Saya waktu pertama dapat buku juga saya cepat pengen baca waktu itu. Begitu melihat judulnya, nah ini saya langsung ada connect sendiri, artinya ada seperti saya punya interpretasi sendiri. Nah, pertanyaan saya ke arah situ. Waktu ini termasuk buat saya buku yang lain dari yang lain karena berani menggabungkan ya sesuatu yang teks suci tadi ke kehidupan sehari-hari. Kalau mungkin saya sebagai awam mungkin nggak berani bereksperimen seperti ini karena Pastor Marty ya pasti sudah banyak pertimbangannya. Nah, pertanyaan saya itu ke Pastor Leo, Mbak Anjar juga, bagaimana ya membaca buku supaya bisa connect ke kehidupan kita sehari-hari nyambung, apakah bagaimana menggunakan mata imajinasi tadi Pastor Leo, bagaimana cara mengasah mata kontemplasi katakanlah gitu dalam membaca supaya bisa menikmati dengan lebih enjoy, enak gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Begini Pak Iwan, saya masih ingat saya tuh kebetulan diminta untuk ikut mendampingi satu kelompok sharing kitab suci yang tidak jalan karena COVID ini. Ibu Wiwit, ada Ibu Wiwit tadi ada di bawah Bu Wiwit pernah ikut kelompok kami. Pada awalnya ketika mereka masuk ke dalam kelompok, mereka takut berbicara karena takut salah. Jadi gimana ya? Jadi, tapi kami dalam kelompok berusaha untuk mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang. Jadi memang kita tidak bisa sendirian, kecuali para romo yang sudah pernah dibekali dengan eksegese itu, ilmu tafsir. Nah, kalau di kelompok-kelompok seperti itu memang ada 1-2 orang yang concern untuk memperhatikan ilmu tafsir itu walaupun tidak terang-terangan menuduh, kamu salah enggak. Jadi kita mengawalinya dengan satu, ini cerita tentang latar belakangnya gimana. Ini kalau ini ditafsirkan seperti apa, itu baru satu. Nanti di belakang juga ada yang melihatnya dari sudut itu. Tetapi di tengah-tengah kami itu berbicara mengaitkan ayat kitab suci dengan apa yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya sungguh-sungguh, bahkan saya yang pernah belajar eksegese, saya mengajar teologi yang dasarnya kitab suci, toh melihat ada banyak hal yang bagus dan saya mengambil manfaat bahkan untuk khotbah saya dari cerita dari orang-orang itu. Orang-orang yang tadinya nggak berani untuk berbicara. Dan mereka berbicara secara jujur. Kenapa? Karena itu dari hidup mereka yang tadi kata Mbaknya dibagikan kepada orang lain. Oh iya ya, hidup tuh kayak gitu ya. Saya nggak menikah ya. Saya paling-paling saya ribut sama teman-teman kontrator saya, sama-sama pastor. Orang tuh kayak gitu ya. Oh iya, kok bisa ya? Saya malah jadi tahu misalnya yang namanya mengampuni itu susahnya setengah mati gitu ya. Setelah mendengarkan orang yang menangis-nangis itu gimana dicederainya oleh orang lain gitu ya. Ya kita terima itu adalah interpretasi mereka atas pesan-pesan yang disampaikan kitab suci. Tapi memang butuh waktu, Pak. Butuh waktu, bukan hanya waktu untuk hening, tapi butuh waktu untuk bersama membaca. Itu yang diperlukan. Jadi tidak langsung bisa jadi. Di situ kita mengasah sebetulnya secara bersama.
Jadi saya bukan promosi tapi iya juga sih, promosi juga sih. Untuk kelompok-kelompok kitab suci, masuklah ke sana walaupun kita kadang-kadang merasa takut untuk baca kitab suci. Masuklah, ikutlah, dengarlah apa yang diuraikan. Dan kelompok-kelompok itu memang tidak disukai karena orang takut untuk men-sharekan hidupnya. Orang berani kalau hanya mendengarkan uraian ilmiah, tapi tidak berani ketika ditanya, itu teks itu ayat itu nyangkutnya ke hidupmu kayak apa? Gak berani. Karena itu nyangkut terus soal rahasia hidup ya. Romo Mardi ada satu bagian di sini cerita tentang orang yang takut bersembunyi, makin bersembunyi tapi makin takut. Dan dia akhirnya berani keluar menceritakan apa yang menjadi ganjalan hidup, ganjalan dan beban hidup, dan kemudian dia bisa share dengan yang lain bagaimana dia menyelesaikan hidupnya yang berantakan itu, atau menghadapinya bagaimana tadinya. Saya pikir itu yang diperlukan dalam komunitas kita, komunitas gereja ini. Jadi bukan ajaran-ajaran yang hebat-hebat itu, tapi bagaimana kita melihat kitab suci itu sebagai sebuah sabda Allah yang memberikan inspirasi untuk saya sekarang. Saya mengapain ya? Saya ngadepin ini kayak apa sih? Gitu, Pak. Terima kasih, Pastor. Barangkali ada tambahan dari Mbak Anjar? Kalau saya jadi teringat sesuatu, Romo Leo ngomong begitu. Saya pernah menulis semacam serial, itu judulnya, judul besarnya Kang J. Pastor Mardi rasanya udah pernah tahu buku itu. Bukunya juga sekecil ini, tapi penerbitnya beda. Sebenarnya itu cerpen-cerpen lah boleh dibilang gitu. Jadi di setiap cerpen itu judulnya bisa Kang J bertemu Kang J apa kabar misalnya, atau di tengah-tengah kamu dan dia ada Kang J gitu. Pokoknya ada selipannya Kang J. Nah, waktu saya menuliskan Kang J pertama kali itu karena keprihatinan lebih kepada saya sendiri. Karena waktu itu tuh saya pengen membaca kitab suci tapi dengan enak, dengan nyaman, dengan mendapatkan sesuatu yang lebih dalam, bukan cuma sekedar kalimat-kalimat yang terbaca atau dibacakan itu. Dan secara pribadi juga saya kadang-kadang suka protes kalimat di kitab suci, kan kadang-kadang suka ini apa sih maksudnya? Kok aneh kalimatnya begini gitu. Saya pernah tanya dengan beberapa Romo pun, Romo juga komentarnya sama, ya dari sananya memang begini, nggak bisa diapa-apain gitu. Akhirnya saya coba itu menuliskan di Kang J itu, dan itu tuh peristiwa sehari-hari yang dihubungkan dengan satu ayat yang kebetulan memang ingin saya dalami. Memang tidak mudah. Beberapa cerpen itu saya simpan, nggak berani saya berikan, saya sharekan. Waktu itu zaman email, belum ada blog-blog gitu. Tapi lama-lama saya coba dan ternyata itu bukan nyambung. Beberapa orang merasa iya ya kok saya banget ini. Jadi maksudnya ayat ini nih kok nyambungnya ke kehidupan. Itu ada beberapa banyak. Saya kalau mau nanti aja deh saya bagikan, kalau sekarang saya agak-agak lupa karena sudah lama jadi teringat lagi. Saya udah lama banget nggak nulis tentang Kang J ini. Tapi dari situ saya mau mencoba menggali tentang kitab suci, kecintaan saya terhadap ayat-ayat yang ada di sana, nggak hanya cuma 1-2, meskipun memang sulit. Obsesi saya yang belum tersampaikan adalah mau membuat sebuah cerita dari kisah di kitab suci itu menjadi sebuah novel. Itu tantangan berat, dan dari kapan tahun itu saya ditantangin nggak selesai karena memang nggak mudah. Tapi itu juga menjadi sama suatu saat lah tantangan itu akan saya jawab. Nah, kalau berhubungan dengan judul tadi, ini salib, sebenarnya saya juga kaget waktu dapat buku ini judulnya Salib. Yang terlintas pertama kali di kepala saya karena Romo Mardi dari Ordo Salib Suci. Jadi saya pikir ini cerita tentang keseharian dia di OSC. Tapi ternyata lebih dalam dari itu. Dan kalau soal buku kenapa hubungannya kenapa judulnya Salib, saya pikir ini juga hubungan dengan marketing. Nah, ini urusan buku, maaf saya bukannya menggurui, tapi karena memang ini urusan marketing memang udah kemana-mana lah. Jadi ini pasti dengan, ya itu tadi contohnya saya gitu. Saya lihat salib, ini pasti tentang OSD nih. Jadi pas begitu, bukan,
ternyata ada yang lebih dalam daripada itu, ada yang lebih menarik daripada itu. Maka akhirnya kan saya bisa ngomong ke orang lain yang mungkin juga mikirnya sama. Enggak kok, coba aja baca. Dan itu juga terkias di kalimatnya Pastor Mardi sendiri di halaman 7. Kiranya kita kurang berani untuk berpaling adalah mutlak. Ya kadang-kadang kita memang tidak berpaling itu tadi. Kalau udah tahu judulnya salib dan merasa bahwa Romo Mardi dari OSC yang berhubungan dengan salib, pasti ini hubungannya dengan salib dengan OSC nih, tapi ternyata bukan. Jadi ya memang kedalaman kalau soal buku memang judul itu kadang-kadang lebih dalam ya, lebih berarti banyak dan harus kita lihat kalau mau tahu artinya maknanya itu ya di dalam buku itu sendiri. Begitu mungkin. Terima kasih Mbak Anja. Jadi buku ini recommended ya untuk baik untuk sahabat muda tadi yang suka membaca, karena tadi sudah dibahas oleh Mbak Anjar bahwa ini bahasanya kalau diikuti cukup ringan ya. Kemudian kisahnya juga itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pastor Leo itu kan mungkin di dalamnya mempunyai makna yang dalam, berasal dari kontemplasi Pastor Sumardi dari beberapa kisah dalam kitab suci. Tetapi ketika dibaca kadang-kadang kita menemukan, oh ini saya banget gitu kan ya, sangat menyentuh beberapa hal yang ada di dalam buku ini. Juga bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan buku ini bukunya tipis, hanya 111 halaman dan babnya juga tidak tebal-tebal sehingga membacanya tidak berat, kira-kira seperti itu. Barangkali Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Mumpung ada narasumbernya, Pastor dipersilahkan. Pastor Agung akan menanyakan. Silakan Pastor. Terima kasih. Kekayaan sebuah makna memang sangat beragam dan tergantung kemampuan orang menafsirkan lewat imajinasi dan sebagainya atas realitas itu. Membaca buku ini memang tidak butuh waktu yang lama ya. Tapi saya mohon masukan dan mohon saran dari pembicara, sebaiknya membaca buku ini itu berurutan atau bagaimana? Ini karena kayak aborsi kehidupan, rapuh tetapi dipilih dan diutus. Ini itu artikel terpisah atau enggak? Kita kalau baca itu mesti dari bab sekian. Mohon masukannya, terima kasih. Baca dari mana aja lah. Kayaknya kayak bunga rampai gitu ya. Bunga rampai mau baca dari belakang dulu boleh, tapi bacanya utuh satu artikel gitu ya. Mesti utuh ya. Dari mana aja lah. Kalau saya, Romo, kebiasaan dari kecil, kadang-kadang tuh baca, kalau untuk ini sendiri ya, untuk baca sendiri, itu kadang-kadang saya baca awalnya dulu, terus tengahnya sedikit, belakangnya banyak ini. Itu kalau untuk konsumsi sendiri. Tapi kalau dengan kondisi seperti sekarang, saya mau tidak mau memang berusaha untuk urut. Hanya terus terang kalau tadi saya bilang ada beberapa kali saya harus berulang karena kepotong dengan banyak hal yang di luar dugaan gitulah. Sementara kalau bagian itu saya potong itu nggak enak, maknanya berkurang gitu. Jadi saya harus ngulang lagi. Jadi memang kalau ini sih sebaiknya baca, apalagi ini tidak terlalu tebal, dari awal saja. Kalau cuman hanya sekedar ini aja. Cuman pengen tahu gitu berapa lembar sih satu bagian gitu, nggak apa-apa sih, tapi bacanya sih dari awal aja. Gitu. Ya, terima kasih. Mungkin memang ini kan babnya juga tidak terlalu panjang-panjang, jadi sebetulnya enak untuk dibaca satu bab. Saya membacanya kemarin satu bab, besoknya lagi satu bab. Ketika ada waktu luang, di waktu luang kapan saja, buku ini mudah dimasukkan ke dalam tas, kemudian dibaca kapan saja, di mana saja, kita saja.
Begitu, demikian. Apakah ada yang masih akan bertanya dari hadirin yang ada di ruangan ini? Barangkali dari MC-nya akan bertanya, dari teman-teman panitia atau OMK. Teman-teman OMK yang belum membaca direkomendasikan untuk membaca ya. Terutama anak muda yang gagal fokus itu bagus banget ketika dibaca. Wah, gue banget gitu. Apabila tidak ada lagi, barangkali kita dapat menyimpulkan bahwa buku ini adalah buku yang cukup direkomendasikan untuk Bapak Ibu semua maupun sahabat-sahabat muda, karena walaupun apa yang dikisahkan itu mempunyai makna yang mendalam berasal dari kontemplasi yang dilakukan oleh Pastor Sumardi OSC sendiri, kemudian dituliskan dalam bahasa yang sederhana, maka marilah kita bagi yang memerlukan dapat memperoleh buku ini, nanti bisa ditanyakan kepada panitia. Ya, dengan demikian kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Dr. Leo Samusir ORC, kepada Mbak Anjar Anastasia, kepada pastor-pastor, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kepada rekan-rekan OMK tentu saja, dan sahabat-sahabat yang ada di media sosial OMK Paroki Santo Theodorus. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Ibu MC, Ibu Yaning. Terima kasih Ibu Dedeh dan juga para narasumber, Mbak Anjar dan Pastor Leo. Saudara-saudara terkasih dan rekan muda, ada satu kesempatan lagi untuk door prize. Tadi dikatakan oleh Mbak Anjar, disebutkan ada 2 bab yang disebut secara eksplisit. Silakan Anda yang tadi mengikuti 2 bab, baik yang terkait dengan pengalaman ayahanda Mbak Anjar atau 1 bab yang terkait dengan rekan muda, coba sebutkan apa judul bab tersebut. Silakan hubungi nomor yang ada di layar dan nanti Anda akan mendapatkan door prize dari Canisius. Silakan menghubungi dengan video call. Masih saya tunggu, dan untuk door prize yang berikutnya boleh saya berikan pertanyaannya sekarang juga. Tadi Pastor Leo menyebutkan ada 2 cara membaca kitab suci, yang keduanya digunakan oleh Pastor Mardi untuk proses kreatif penyusunan buku ini. Nah, sebutkan 2 cara tersebut untuk pertanyaan atau door prize yang berikutnya. Apakah sudah ada yang masuk? Baik. Halo? 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 Ya, silahkan. Sebutkan nama dan mungkin dari mana. Saya dulu, dan untuk Halo, saya Wiwi. yang berikutnya boleh saya. Halo? Ya, Saya mau jawab ya silahkan sebutkan yang nama. dari Mbak Anjar, judulnya salib, saat salib tak berfokus dengan wiwit. Dan Halo? oh, dari Bu Wiwit. Ya, baik. Ya, Terima kasih. Anda mendapatkan 1 buku Mbak Wiwit dari Canisius. Nanti boleh menuliskan alamat di Ya. nomor yang tercantum dan nanti hadiah akan dikirim. Terima kasih. 1 door prize sudah dimenangkan oleh Ibu Wiwit. Berikutnya, silakan. kasih. Ya, Bu Wiwit, selamat. Berikutnya, door prize yang kedua. Tadi Pastor Leo menyebutkan bahwa ada 2 cara membaca kitab suci, yang keduanya digunakan oleh Pastor Sumardi untuk proses kreatif penulisan buku ini. Nah, sebutkan kedua cara tadi. Adakah yang tadi menyimak? Ada buku-buku bagus dari Canisius yang boleh menjadi milik Anda.
Adakah yang akan menyampaikan jawabannya? Tolong. Ya, saya Ibu. Ya, nama? Nama saya Tito Gunawan. Pak Kiko Gunawan. Ya. Ya. Silakan, apa jawabannya, Saudara Kiko Gunawan? Ya, jawabannya untuk Jawabannya Romo Agustinus Agung Rianto OSC. Oh, ini untuk pertanyaan pertama tadi. Oke, boleh ya, kita bagi door prize-nya untuk pertanyaan yang pertama tadi. Ya, selamat Pak. Salam, selamat malam. Ya, selamat. Jadi masih ada satu lagi nih yang terakhir tadi, pertanyaan tentang 2 cara membaca kitab suci yang disebutkan Pastor Leo. Dan tadi juga dikatakan ini Pastor Mardi gunakan untuk proses kreatif penulisan buku beliau yang hari ini kita bahas bersama. Silakan, masih ada door prize lagi. Untuk proses kreatif penulisan buku yang hari ini kita bahas bersama. Ya, silakan jawabannya. Dari siapa nama? Halo, Halo. dari Yulianto. Ya, silakan Saudara Yulianto, apa jawabannya? Yang pertama dengan cara yang secara liturgis eksegese. Yang kedua dengan bahasa lisan biasa, bahasa sehari-hari. Boleh, Pastor? Ya, silakan jawabannya. Dari siapa nama? Halo, Halo. Baik, dari kita Yulianto. berikan saja ya untuk Pak Yulianta. Oke, terima kasih. Ya, Yang tadi pertama dikatakan dengan cara yang secara liturgis. baik, Saudara Yulianto nanti silakan menuliskan alamat di nomor yang tadi Anda hubungi. Baik, terima kasih. Dengan demikian acara diskusi dan bedah buku ini telah kita langsungkan, dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk semakin dekat dan mencintai kitab suci dan mencari hikmah dari apa yang kita alami dalam kehidupan. Kita ambil referensi dari kitab suci. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada malam hari ini akan dilakukan peluncuran buku Salib Cara Allah Mendidikku karya Pastor Yohanes Sumardi OSC. Untuk itu, secara simbolis yang terhormat Pastor Mardi, kami persilakan menyerahkan buku ini, satu buku kepada Romo Provinsial dan satu buku kepada Romo Paroki. Kami persilakan untuk ke depan. Terima kasih atas kebersamaan dan waktu Bapak Ibu serta rekan muda sekalian. Terima kasih Pastor, para tamu undangan atas dukungan dan juga atas kesertaan kesetiaan Anda mengikuti live streaming ini. Semoga acara ini menginspirasi kita semua. Kita akan akhiri acara ini dengan doa dan berkat, dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk OMK yang memungkinkan acara ini terselenggara dan tersiarkan secara live streaming. Untuk itu kami mohon Mbak Maria Dewi untuk doa penutup.
Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, puji dan syukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan acara kami pada malam hari ini Tuhan, bedah buku ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan, untuk kelancaran ini semua Tuhan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber dan moderator boleh menjadi bekal kami Tuhan, terlebih dengan adanya buku ini Tuhan, peluncuran buku ini Tuhan, kami sebagai umat-Mu Tuhan boleh belajar Tuhan dari setiap kalimat yang boleh disampaikan dalam buku tersebut Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, pimpin kami dalam perjalanan Tuhan, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat Tuhan, dan bertemu dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami juga mohon berkat dari Pastor Agung Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus memberi kekuatan yang mengajar dan merawat ke dalam bekerja bersama Tuhan.
lupa subscribe channel OMK ya. Dadah.